Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi di beberapa bidang. Selain memberikan manfaat, TIK, teknologi informasi dan komunikasi, juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut adalah contoh beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat. Di antaranya, yang pertama yaitu ada tersaingnya dari lingkungan. Seorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitar. Kesadaran untuk hidup bersama dapat mencegah dari keterasingan dengan lingkungan. Oleh karena itu, pandailah membagi waktu antara waktu dan bergaul. Yang kedua, yaitu ada meningkatnya kesejahteraan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga, yaitu ada merusak moral. Seringkali di internet menjumpai beberapa materi yang berbau pornografi apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa. Yang keempat, yaitu ada menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala, orang yang memiliki komputer merasa status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Akan tetapi, hal yang sebaliknya juga dapat terjadi. Orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan rendah diri. Yang kelima yaitu ada mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia dapat terganggu oleh komputer yang tidak tepat. Gangguan kesehatan pada mata sering dijumpai karena bekerja di depan komputer. Selanjutnya yang keenam ada meningkatkan jumlah pengangguran. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia lama semakin tergeser oleh komputer. Otomatisasi, sistem komputer akan meningkat efektivitas dan efisien. Yang ketujuh yaitu ada menurunnya kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cukup memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil tersebut tidak diketahui oleh pengguna. Selain dampak TIK berakibat pada masyarakat, TIK juga memberikan dampak positif dan negatif di beberapa bidang. Yang pertama, ada bidang pendidikan. Dampak positif teknologi komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Selanjutnya, ada inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang selanjutnya, ada kemajuan TIK juga dapat meningkatkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta dididik berada dalam satu ruangan. Yang terakhir ada sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan atau semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Berikutnya, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Selanjutnya, ada walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan sebagai sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut, maka berakibat fatal. Yang terakhir ada salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak-anak berpikir pendek dan bertahan konsentrasi dalam waktu yang singkat.
Yang kedua ada di dalam bidang sosial budaya. Dalam hal sosial dan budaya, TIK memberikan dampak yang tidak sedikit, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya, yang pertama ada informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja. Yang kedua ada hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang selanjutnya ada sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah, sejak kebijakan dapat keluar dan waktu yang tidak dapat diprediksi, masa berlakunya pun kadang bersifat tentatif. Masyarakat pun sering dibingungkan oleh masalah ini, karena keterlambatan info masyarakat dirugikan oleh hal ini. Oleh karena itu, publikasi kebijakan serta peraturan pemerintah memerlukan media TIK, misalnya televisi, radio, dan internet. Dan begitu, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah walaupun baru keluar. Yang selanjutnya yaitu ada tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Masyarakat memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan adanya TIK. Hal ini dibuktikan dari fakta-fakta yang ada di dunia maya, misalnya di jaringan sosial. Yang selanjutnya yaitu adanya share. Budaya adalah antar daerah. Kebudayaan memiliki oleh setiap kelompok dan setiap daerah dalam setiap bangsa. Tidak hanya dalam penampilan atau pertunjukan saja budaya ini dipublikasikan. Dengan TIK pun, antar kelompok masyarakat dapat menyampaikan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing untuk kemudian dipelajari dan dilestarikan dalam hanya satu ruangan negara, tetapi dapat juga antar negara. Selanjutnya, dampak negatif TIK dalam bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada timbulnya jenis kejahatan baru. Kejahatan yang timbul antara lain penipuan, pencurian nomor, kartu kredit, pornografi, pengirim email sampah atau spam, pengirim virus, penyadap saluran telepon, memata-matai aktivitas seseorang, dan mengacaukan trafik jaringan. Kejahatan-kejahatan ini sulit dideteksi karena dikerjakan dengan fasilitas TIK, salah satunya internet. Selanjutnya yaitu ada maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Perilaku menyimpang disebabkan oleh merosotnya moral yang ada di masyarakat, kurangnya filterisasi akan informasi serta budaya yang diterima dari TIK menjadi faktor pokok timbulnya permasalahan ini. Hal yang seharusnya salah satu justru dibenarkan dan yang benar justru disalahkan. Perilaku yang melawan norma yang ada di masyarakat pun kian merebak, tak hanya pada kalangan remaja atau pelajar saja yang memang masih labil, tetapi juga pada masyarakat dewasa. Yang selanjutnya yaitu ada menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Kemudahan akses informasi semakin melemah, rasa percaya pada orang-orang sekitar. Banyak orang justru lebih mendewakan internet, khususnya untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang yang sekitar yang secara umum mengetahui. Bahkan mereka pun kadang sudah sulit percaya pada polisi lalu lintas untuk menanyakan jalan sekalipun. Rasanya kalau tidak googling tidak afdol. Yang selanjutnya yaitu adanya kurangnya ruang privasi. Hadirnya situs-situs jaringan sosial tidak hanya membantu untuk menghubungkan individu yang satu dengan yang lain atau dengan kelompoknya. Layanan ini memberikan penggunaan kebebasan untuk membuka diri dan melihat-lihat info serta privasi orang lain. Privasi bukan lagi menjadi barang mahal. Selanjutnya ada masukan budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter.
Banyak budaya asing, baik penampilan maupun gaya hidup, yang masuk ke kelompok-kelompok masyarakat. Tidak hanya budaya baik yang ada, tetapi budaya yang kurang baik pun dapat masuk dan lambat laun apabila tidak difilter secara dini. Budaya tersebut bukannya membangun, tapi justru menggerogoti budaya asli yang ada di kelompok tersebut. Yang terakhir yaitu ada meningkatnya angka pengangguran. Masalah yang satu ini sangat menarik perhatian. Kini, teknologi seolah-olah menggantikan manusia dalam segala bidang, termasuk pekerjaan. Kreativitas manusia pun menjadi tumpul. Mereka menjadi terganggu akan teknologi. Hampir semua pekerjaan dilakukan oleh mesin otomatis, sehingga makin banyak pengangguran karena tenaga mereka digantikan oleh mesin-mesin otomatis tersebut. Yang ketiga, di dalam bidang perniagaan dan perdagangan, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut. Yang A, membuka peluang bisnis baru. B, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. C, terjadinya industrialisasi. Yang D, menjamurnya bisnis berbasis internet. Yang E, produktivitas dunia industri semakin meningkat. F, konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. G, pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja. H, konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. Yang terakhir, I, konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain yang mungkin belum tersedia di negeri. Yang selanjutnya, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada mendorong tindakan konsumtif dan pemburusan dalam masyarakat. Selanjutnya, ada menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. Yang keempat, ada di dalam bidang pemerintah. Dampak positif TIK di bidang pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut. A, mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang B, meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan publik. C, meningkatkan layanan kepada masyarakat. D, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dampak negatif di bidang pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. B, terorisme yang semakin merajalela. C, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat terdeteksi. Yang D, munculnya kejahatan jenis baru. Yang kelima, dampak era revolusi industri 4.0. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi industri 4.0. Dampak revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang. Yang pertama, produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Yang ketiga, energi. Yang keempat, makanan, keamanan, dan pertanian. Yang kelima, pendidikan, gender, dan pekerjaan. Yang keenam, lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketujuh, mobilitas. Yang kedelapan, sistem keuangan dan moneter. Yang sembilan, informasi dan hiburan. Yang 10, layanan kesehatan. Yang 11, perdagangan dan investasi internasional. Yang ke-12, konsumsi. Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 ini antara lain, yang pertama ada computing power, pemanfaatan komputer dan juga network yang semakin dibutuhkan dan berpengaruh besar untuk revolusi 4.0. Yang kedua ada kecepatan komunikasi. Semakin berkembangnya media sosial, Facebook, Twitter, Telegram, Skype, juga Instagram menjadi salah satu di antaranya bentuk komunikasi yang berkembang pesat di era ini. Komunikasi sudah mulai tidak bergantung pada email atau telepon saja, tetapi sudah
mulai banyak menggunakan aplikasi yang bisa berhubungan satu orang dengan orang lainnya. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan data. Revolusi industri mengharuskan perkembangan penyimpanan data semakin besar, dikarenakan data berperan penting untuk berkembangnya teknologi. Dengan dibutuhkannya data yang semakin besar, maka para penguasa networking menyiapkan sesuatu yang besar dan dapat menampung data bukan di perangkat keras, melainkan dengan dibuat cloud computing. Yang keempat, ada sensor. Perkembangan sensor yang menggantikan sensor pengganti manusia, seperti sensor cahaya yang bisa ada pada mata, sensor sentuhan yang bisa terdapat pada kulit, sensor bunyi yang dimiliki telinga juga, sensor bau yang dimiliki oleh hidung, dan juga sensor rasa yang dimiliki oleh lidah. Sudah sangat berkembang pesat. Yang terakhir, kelima, yaitu ada printer 3 dimensi. Pengenalan 3 dimensi printing, rapid prototyping atau saat ini dikenal dengan 3D printing merupakan suatu proses pembentukan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi. Yang keenam yaitu ada di industri otomotif. Dampak revolusi industri dalam bidang otomotif adalah yang A, ada pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak dapat diperlukan, dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot dan mesin yang dapat memastikan tingkat kecelakaan yang lebih kecil. Contohnya, pada rem yang dibuat menjadi rem otonom mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23% atau 45%. Yang B, ada banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Taksi tanpa pengemudi yang sudah dilakukan oleh Uber pada Desember 2016 menjadi awal dari berkurangnya supir taksi. Yang ketujuh yaitu ada di industri retail. Pemanfaatan komputer dan internet adalah sebagai alat untuk melakukan digital marketing. Pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi industri yang dampaknya paling terlihat. Yang A yaitu ada perusahaan yang langsung mengajukan end user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri, menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah dan dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau keempat. Yang B yaitu ada digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur, dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif dan efisien. Dengan adanya e-commerce bagi dunia maupun dapat saling mengenal produk bagian dunia lainnya, sehingga mereka bisa saling mengenalkan produk yang mereka miliki tanpa harus bertatap muka dan berkunjung ke sebuah negara jika ingin mengenal produk negara tersebut. Industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Dengan adanya revolusi industri 4.0, sebagai seorang pengusaha yang harus selalu memahami apa yang diinginkan oleh para end user, maka era ini sangat membantu, dikarenakan data para end user dapat diketahui dengan mudah untuk mengetahui kebiasaan pengguna pasar jika keinginan end user, sehingga pengusaha akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan para customer. Yang terakhir yaitu di era retail pun keberadaan manusia sudah digantikan dan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia, melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Keranjang pun sudah menggunakan swak kemudi yang dapat memandu pembeli menuju produk yang mereka butuhkan. Yang kedelapan yaitu ada di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Yang A ada pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh pekerja
perusahaan sepatu, motor, dan juga konveksi. Beberapa perusahaan besar seperti Adidas sudah menggantikan pekerjaan manufaktur dengan robot sejak tahun 2017. Yang kedua yaitu ada kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Saat ini Amazon sudah memiliki drone yang fungsinya sudah menggantikan kurir untuk mengirimkan pesanan, seperti televisi, bahkan popcorn dengan waktu yang sangat singkat. Yang C ada peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Yang D ada pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrogram pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Yang kesembilan di bidang teknologi keuangan atau finance. Yang A penyediaan nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Yang B menyediakan AI untuk institusi keuangan. Yang ke-10 yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang A ada terciptanya AI Artificial Intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang B meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Yang C terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Yang D terciptanya e-library agar mempermudah dalam pencapaian kebutuhan akan buku dan jurnal. Revolusi Industri 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengelolaan barang dan jasa bisa lebih efisien, cepat, dan massal. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi robotik, rekayasa intelektual, Internet of Things, nanoteknologi, hingga sistem yang disebut sistem komputasi awan atau cloud computing. Dampak yang besar terancam terjadi di beberapa bidang manufaktur. Ancaman muncul dalam bentuk hilangnya beberapa lapangan pekerjaan dan akan ada 4,75 juta pekerja administrasi di 18 negara terancam dirumahkan dikarenakan adanya revolusi industri 4.0 ini. Maka dari itu, dampak negatif dari revolusi industri 4.0 dapat dirasakan bersama, yaitu yang pertama ada timbulnya kapitalisme modern, yang kedua ada perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce, yang ketiga upah buruh semakin rendah, yang keempat munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, yang kelima ada munculnya imperialisme modern, yang keenam kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya.